Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, akan datang satu zaman di tengah-tengah umatku, akan lahir satu penyakit yang berbahaya, yaitu al-wahan. Penyakit wahan itu lebih berbahaya daripada penyakit corona yang hampir menakutkan sebagian manusia di bawah langit ini. Apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Secara umum kita yakini tiga perkara dalam hidup. Pertama, hidup dan mati. Yang kedua, jodoh. Yang ketiga, rezeki. Padahal tidak hanya tiga perkara ini yang menjadi ketetapan Allah. Semua kejadian yang berlaku dalam hidup manusia maupun yang berlaku dalam jagat raya kita, ini bagian dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perkuat, ini yang perlu kita yakini dan imani. Tidak ada yang tidak terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku, itulah yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki, tentu tidak akan pernah terjadi dalam rumus kehidupan ini. Kematian misalnya, dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup. Allah juga menciptakan kematian sebagai sebuah ujian bagi kita semua. Siapa yang paling baik amalnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun risau dan khawatirnya kita tentang kematian, kalau sudah saatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun, kita tidak bisa menundanya barang sesaat pun, kita juga tidak bisa memajukannya barang sedetik pun. Bahkan dalam ayat yang lain dijelaskan, walau kuntum fi burujim musayyadah, andai kata kita berada dalam benteng yang paling kokoh sekalipun, kalau sudah ajal itu tiba, dia akan datang menghampiri siapa saja. Yang kedua, Allah tentukan jodoh kita. Bicara masalah jodoh, betapa banyak, mohon maaf, orang-orang yang jomblo, yang khawatir tentang siapa jodohnya, kenapa belum tiba dan sebelum datang. Hampir tiap saat dia bertemu dengan banyak orang, selalu dimintai doanya supaya diberikan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerisauan itu senantiasa muncul dalam doa dan ibadah seseorang itu. Memang wajar karena dia belum dapat. Bagi kita adalah bagaimana memperkuat keyakinan. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, Alladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia serba berpasang-pasangan, termasuk apa yang dihidupkan di muka bumi Allah ini dalam bentuk tanaman, sudah ada jodohnya, ada pasang-pasangannya. Wa mimma la ya'lamun, dan apa yang kita tidak diberitahu oleh Allah itu diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah. Kalau saat ini jodoh kita belum datang, kenapa harus kita khawatir? Kalau saat ini kita belum mendapatkan siapa pasangan kita, kenapa kita takut dan kita gelisah? Bukankah Zat yang Maha Kuasa itu sudah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, sebagaimana ayat yang sampaikan tadi. Semestinya kita harus banyak belajar dan memahami. Kalau saat ini kita belum diberikan jodoh oleh Allah, bukan berarti memang belum ada jodoh kita, tapi kita yang belum siap untuk bersama dengan orang yang akan dijodohkan oleh Allah. Berapa banyak, mohon maaf, pasangan yang hari ini dia ijab kabul, 2-3 bulan dia cerai. Berapa banyak orang yang hari ini dia ujab kabul, beberapa tahun kemudian dia bercerai.
Bahkan banyak sekali orang-orang yang tadinya punya pasangan, tapi dia tidak mampu menjaga pasangan. Cekcok tiap saat, piring pecah, gelas terbang, pintu dibanting, caci maki yang bisa menimbulkan pertengkaran sampai akhirnya perceraian. Ini bukan masalah jodoh, ini masalah kita tidak terampil menjaga jodoh kita masing-masing. Bagi saudara-saudara kita yang belum berjodoh, mantapkan keyakinan, kuatkan hati, banyak belajar, dan insya Allah pada saatnya diberikan jodoh oleh Allah. Kita belum dan kita siap untuk menjalani apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Yang ketiga, bicara masalah rezeki, hampir kerisauan terbesar manusia dalam bab rezeki. Kita khawatir tentang bagaimana nasib kita ke depan, bagaimana anak-anak kita. Setiap kita duduk dengan siapapun, selalu kita khawatir tentang masalah rezeki. Bahkan status yang kita tulis, entah di akun Facebook masing-masing, kita bicara tentang kerisauan rezeki. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan jaminan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang tumbuh, yang hidup di bumi Allah, aku yang menjamin rezekinya, kata Allah. Tidak ada yang tidak dijamin oleh Allah. Kalau kita yakin Allah yang menjamin rezeki kita, kenapa kita masih menipu, mengurangi timbangan dan takaran, mengambil hak orang lain, berlaku culas dan culang dalam hidup ini? Itu keyakinan kita tidak pas. Yang mesti kita risaukan, kalau nikmat yang diberikan oleh Allah kita belum mampu mensyukurinya, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Andai kata kita jadikan semua daun di bumi ini untuk menjadikan lembaran-lembaran kertas untuk mencatat nikmat Allah, kita jadikan semua air yang ada di bumi ini, kita jadikan tinta untuk mencatat nikmat Allah. Allah mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa mencatat sebegitu besar dan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Rezeki itu tidak hanya uang, rezeki itu tidak hanya harta benda, bahkan ruh yang menyebabkan sampai detik ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. Bukankah itu rezeki Allah? Semua yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita nikmati, zahir maupun batin, itu merupakan bagian dari rezeki Allah. Selalu kita tertipu, selalu kita maknai rezeki itu uang. Ketika uang di kantong tidak ada, uang di dompet tidak ada, uang di tabungan sudah menipis, kita anggap rezeki kita tidak ada. Mohon maaf, terlalu sempit kita memahami rezeki. Bukankah setiap napas yang kita rasakan nikmatnya, O2 yang gratis, bahkan jantung yang berdetak sampai saat ini, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia, kita bisa menikmatinya sampai saat ini. Kenapa kita tidak bisa syukuri? Kenapa kita tidak ingat itu? Andai kata ada orang diberikan ratusan bahkan ribuan triliun, tapi dia kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kita dalam bentuk itu, tapi kita diberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah menjadi orang yang bijaksana. Semua yang ada ini bagian dari kehendak Allah. Semua yang kita rasakan ini bagian dari nikmat Allah. Tidak ada yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Risaulah dengan nikmat yang ada, tapi kita tidak bisa syukuri dan jaga. Jangan sampai nikmat yang kita harapkan bisa menjauhkan kita dari Allah, bisa menjadi penyebab kita bermaksiat kepada Allah. Yakinlah apa yang kita miliki saat ini itu terbaik bagi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.